Sekelompok lampu melintas di dunia kosong. Kecepatannya secepat kilat. Dalam sekejap, itu muncul di tepi kegelapan sebelum akhirnya menghilang. Saudara Xiaoyan, dengan kecepatan kita harus bisa mencapai Pulau Naga Timur dalam 10 menit lagi ditambah. Yao Ming mengangkat matanya dan melihat ke kejauhan di mana cahaya yang mengalir itu. Dia menoleh dan berbicara dengan Xiao Yan di sampingnya. Ya, mari kita meningkatkan kecepatan kita. Xiao Yan sedikit mengangguk. Matanya melihat ke kedalaman kegelapan saat tinju di lengan bajunya perlahan mengepal. Dia melambaikan lengan bajunya dan kecepatannya sekali lagi melonjak. Yao Ming dan yang lainnya hanya bisa buru-buru mengikutinya setelah melihatnya berjalan lebih cepat. Tunggu, ada aura yang akrab. Penerbangan ini berlanjut selama beberapa menit sebelum tubuh Xiao Yan tiba-tiba diam. Dia mengerutkan kening ketika dia melihat ke bagian dari dunia kosong di sebelah kirinya. Ledakan energi yang intens dipancarkan dari dalam ruang kosong. Segera, sesosok menyemburkan darah dan menarik kembali, jatuh ke sekelompok orang. Wajah sosok itu pucat ketika matanya dengan marah melihat sekelilingnya. Lebih dari 10 sosok muncul di sekitarnya sesaat kemudian. Semua aura mereka sangat kuat. Jelas, mereka semua sangat kuat, terutama 2 penatua yang memimpin mereka. Aura mereka tampak biasa, tetapi ada tekanan mengerikan yang menyebar dari mereka. Mereka mengejutkan 2 ahli puncak yang telah mencapai kelas Ban Sheng. 3 pulau naga yang hebat, kalian benar-benar berani untuk menyerang keagungannya, Kaisar Naga. Ada sekitar 7 hingga 8 angka yang dikelilingi oleh 10 orang, tetapi kebanyakan dari mereka terluka parah. Ada 2 wajah yang dikenal di antara orang-orang ini. Jika seseorang melihat mereka dengan cermat, mereka adalah He Qing, yang telah membantu Xiao Yan beberapa kali, dan penatua Juli, yang pernah ditemui Xiao Yan sebelumnya. Hanya 2 orang di dalam kelompok ini yang tampak dalam keadaan yang sedikit lebih baik, tetapi wajah mereka saat ini sangat suram. Mereka sedang keluar berpatroli. Siapa yang mengira mereka akan mengetahui tentang 3 serangan Pulau Naga besar di Pulau Naga Timur setelah kembali dari patroli? Sebelum mereka bisa bergegas kembali dengan kecepatan tinggi, mereka akhirnya bertemu kelompok ini dari 3 Pulau Naga besar yang telah menyegel Pulau Naga Timur. Pertempuran besar segera meletus. Hasilnya adalah sesuatu yang tidak perlu disebutkan. Dengan 2 Ban Sheng, pihak lain dengan mudah mengalahkan mereka dan mengejar mereka di sini. Jelas, pihak lain berencana menghilangkan semuanya. Hehe, Juli, 3 Raja Naga Besar adalah penguasa sejati. Kalian telah menemukan beberapa tiruan dari tempat yang tidak dikenal dalam upaya untuk menyatukan naga Fagd kuno. Ini benar-benar terlalu naif untukmu. Seorang pria yang mengenakan armor perang dengan mengejek melirik Juli dan tertawa. Dia adalah salah satu komandan unit ini dan memiliki kekuatan perantara Ban Sheng. Kau akan tahu lebih baik daripada aku di dalam hatimu apakah itu palsu. Sepertinya kalian sudah lupa aturan suku kami di bawah pemerintahan 3 Raja Naga Besar. Ekspresi Juli suram ketika dia berkomentar tentang situasi. Pria lapis baja tua itu sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata ini. Ekspresinya sedikit tidak wajar. Di dalam suku Faid Naga kuno, klan kerajaan memegang otoritas mutlak atas anggota suku biasa. Tekanan yang berasal dari dalam garis keturunan menyebabkan anggota suku biasa takut berperang melawan klan kerajaan. Keduanya memiliki status tinggi dalam 3 pulau naga besar. Secara alami, mereka juga mengerti bahwa Kaisar Naga Muda di Pulau Naga Timur memang memiliki garis keturunan kerajaan yang sangat murni, tetapi mereka telah diperintah oleh 3 Raja Naga selama bertahun-tahun, sehingga cara berpikir mereka telah diubah. Mereka mungkin tidak berani untuk langsung menyerang Kaisar Naga Muda itu, tetapi mereka tidak merasa takut ketika menyerang yang lain. Qian Xuan, jangan buang nafasmu dengan orang tua ini. Cepat habisi mereka. Perlawanan dari Pulau Naga Timur lebih kuat dari yang kami harapkan. Kita harus kembali dengan cepat.
Seorang lelaki tua berwajah merah dengan tidak sabar melambaikan tangannya dan berteriak ketika dia berdiri di samping lelaki lapis baja itu. Dua bajingan tua, 3 pulau naga agungmu tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan pulau naga timurku. Setelah Kaisar Naga menjadi lebih kuat, 3 pulau naga besar Anda hanya akan menunggu untuk mati. Hei King mengutuk. Hei, itu hanya jika kamu bisa menunggu sampai saatnya tiba. Pria tua berwajah merah itu tertawa dingin. Matanya langsung berubah dingin saat dia melemparkan telapak tangan ke Hei King di seberang ruang kosong. Angin menakutkan merobek udara dan dengan cepat menabrak tubuh Hei King dengan kecepatan seperti kilat. Hei King saat ini mungkin telah mencapai puncak perubahan ke-8 dari kelas Doujun, tapi bagaimana dia bisa membandingkannya dengan Ban Sheng tingkat tinggi? Baju besi di tubuhnya segera hancur. Mulut besar darah menyembur ketika tubuhnya bertabrakan dengan beberapa anggota suku di belakangnya. Kamu orang tua yang tidak tahu batasnya. Berani-beraninya kau mengaum pada penatua ini. Pria tua berwajah merah itu dengan dingin tertawa dengan jijik setelah menyebabkan Hei King memuntahkan darah dan terbang kembali dengan telapak tangan. Dasar brengsek. Mata Hei King langsung memerah setelah menderita pukulan berat ini. Tubuhnya tiba-tiba membengkak hingga 2 kali ukurannya. Bunuh mereka semua. Jangan biarkan siapapun hidup. Pria tua berwajah merah itu dengan dingin tersenyum dan menggelengkan kepalanya ketika melihat Hei King menjadi gila. Dia hanya melambaikan tangannya dan memberi perintah. Beraninya kau. Zhu Li menjadi geram. Dou Qi mengerikan meledak saat dia melemparkan pukulan ke depan. Dou Qi yang besar dan perkasa berkumpul menjadi naga setinggi 1000 kaki yang dengan gila-gilaan menyerbu ke arah pria tua berwajah merah itu. Tubuh pria lapis baja tua itu membengkak saat Zhu Li menyerang. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi negara setengah naga setengah pertempuran. Dia meraung ke langit sebelum menembak ke depan seperti bola meriam. Dengan hanya pukulan, dia benar-benar menghancurkan naga energi raksasa. Zhu Li, kekuatan kita sama. Bagaimana Anda akan melawan saya sekarang setelah Anda terluka? Penatua itu, yang telah berubah menjadi naga setengah, melangkah di udara kosong. Tubuhnya anehnya muncul di atas kepala penatua Zhu Li sebagai cakar naga besar merobek udara. Itu disertai oleh angin yang sangat tajam. Penatua Zhu Li mengepalkan giginya saat serangan yang sangat ganas ini turun dari atas. Armor dengan simbol naga di atasnya muncul di sekitar tubuhnya. Setelah itu, zirah itu muncul seperti naga yang sangat marah karena ia bertabrakan dengan penatua setengah naga itu. Penatua berwajah merah itu dengan dingin tersenyum dan melambaikan lengan bajunya ketika penatua Zhu Li melibatkan penatua setengah naga setengah manusia itu dalam pertempuran yang intens. Setiap kali dia melakukannya, seorang prajurit dari Pulau Naga Timur memuntahkan darah dan jatuh kembali. Baju besi di tubuh mereka juga akan meledak. Akhirnya, para pejuang dari 3 suku naga besar akan menerkam prajurit itu dari Pulau Naga Timur. Aku akan bertarung denganmu sampai akhir. Kemarahan sengit segera meletus di mata Hei King setelah melihat anggota sukunya ditangkap satu demi satu. Sebuah pukulan gila menabrak 2 sosok menuju ke arahnya, menyebabkan mereka muntah darah dan terbang kembali. Kakinya menginjak udara ketika tubuhnya menembak ke arah penatua berwajah merah dengan kecepatan seperti kilat. Keberadaan seperti semut benar-benar berani menantangku? Pria tua berwajah merah itu tertawa dingin dan menggelengkan kepalanya setelah melihat serangan ini. Dia mengepalkan tangan dan sisiknya yang lebat dengan cepat muncul. Dia dengan cepat melemparkan pukulan ketika ledakan sonik yang dalam terbentuk di bawah kepalan tangannya dengan keras. Setelah itu bertabrakan dengan Hei King yang telah meledak secara eksplosif. Tabrakan yang keras ini menyebabkan tubuh Elder yang berwajah merah hampir tidak bergetar. Dia juga mundur setengah langkah. Di sisi lain, lengan Hei King mengungkapkan pembuluh darah dan mengeluarkan suara tiupan saat menembakkan banyak panah darah. Suara samar tulang retak juga muncul.
Tangannya jatuh dengan lemah saat tubuhnya terbang mundur sejauh 10.000 kaki. Baru kemudian ia perlahan berhenti. Hei King tetap tergantung di dunia kosong dengan darah menutupi tubuhnya. Kekuatan di tubuhnya telah hancur oleh pukulan dari pria tua berwajah merah itu. Jika tubuh fisiknya tidak terlalu kuat, pukulan itu kemungkinan akan menghancurkan tubuhnya. Apakah aku akan mati? Mata Hei King sedikit demi sedikit menjadi buram. Pada saat ini, dia telah terluka parah oleh pria tua berwajah merah itu. Meskipun dia merasa tidak puas di hatinya, dia juga mengerti bahwa ada celah yang sangat besar antara dia dan pihak lain. Tenang, aku akan melemparmu ke makam naga begitu kamu mati. Itu bisa dianggap sebagai tempat peristirahatan untukmu. Ruang di depan Hei King berfluktuasi ketika penatua berwajah merah muncul. Matanya dingin dan acuh tak acuh saat mereka menatap Hei King. Setelah itu, dia perlahan menurunkan tubuhnya dan meletakkan tangannya dengan lembut di atas kepala Hei King. Kilatan dingin muncul di matanya yang agak keruh. Huozhan, Kaisar Naga tidak akan membiarkanmu pergi jika kamu berani membunuhnya. Penatua Juli, yang sedang diseret ke kejauhan, merasa tubuhnya menjadi sedingin es ketika melihat situasi Hei King. Matanya merah darah saat dia meraung. Hei, Kaisar Naga? Itu hanya jika dia bisa selamat dari kekuatan gabungan dari 3 Raja Naga. Pria tua berwajah merah itu menggelengkan kepalanya dan diejek. Dia menunduk dan menatap Hei King, yang berencana untuk mengumpulkan kekuatannya untuk melepaskan serangan. Dia melanjutkan dengan kasihan dalam suaranya, "Kamu benar-benar karakter yang sangat keras. Sayangnya, Anda telah memilih sisi yang salah." Hei King menggelengkan kepalanya agak tidak sabar setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia meraih bagian atas kepala Hei King dan perlahan menggunakan kekuatannya. Kemenangan kali ini milik 3 pulau naga besar, tetapi kamu dapat yakin bahwa banyak orang akan menemanimu. Paling tidak, kamu tidak akan merasa kesepian. Senyum kejam muncul di wajah pria tua berwajah merah itu. Jari-jarinya yang tajam dengan lembut menekan dan membentuk 5 lubang berdarah di kepala Hei King. Tapi dia tiba-tiba merasakan tangan yang agak sedingin es mendarat dengan tenang di kepalanya saat dia akan menghancurkan kepala Hei King. Pada saat yang sama, suara lembut perlahan-lahan dikirim ke telinganya. Tubuhnya benar-benar diam seperti patung. Katakan padaku, apakah kamu berpikir bahwa kamu akan dapat menghancurkan kepalanya lebih cepat daripada aku melakukan hal yang sama pada kamu? Hei King, yang sudah menutup matanya untuk menunggu kematian, tiba-tiba membuka kedua matanya setelah mendengar suara lembut yang tidak mengandung kemarahan. Sosok kurus yang tak asing muncul di matanya. Xiaoyan? Mata Hei King sangat terkejut ketika dia melihat sosok kurus yang muncul di sampingnya, terutama ketika dia melihat bahwa tangan sosok itu dengan lembut menekan kepala pria tua berwajah merah itu. Kelopak matanya tanpa sadar berkedut. "Kamu siapa?" "Saya adalah penatua Huozhan dari Pulau Naga Utara." Tubuh lelaki tua berwajah merah itu benar-benar diam pada saat ini. Tubuhnya tidak berani bergerak sedikit pun. Dia bisa merasakan kekuatan menakutkan dari tangan di kepalanya. Hatinya jelas mengerti bahwa kepalanya akan meledak menjadi sekelompok kabut berdarah jika tangan ini dengan lembut bergetar. Dari mana asal monster ini? Mengapa saya tidak bisa merasakan pendekatannya? Mata lelaki tua berwajah merah itu terus berkedip. Ekspresinya juga berubah dengan cepat. "Lepaskan tanganmu," Xiaoyan dengan acuh tak acuh melirik pria tua itu dan memberinya perintah. Ekspresi pria tua berwajah merah itu berubah. Dia dengan cepat memutar matanya, "Aku akan hitung sampai 3 dan kita akan lepaskan bersama." "Apa yang kamu katakan?" "Xiaoyan, bunuh dia. Dia adalah elit Ban Sheng dari Pulau Naga Utara dan memiliki status yang jauh lebih tinggi daripada saya. Bermanfaat untuk menukar hidupku dengannya." Wajah Hei King berubah ungu saat dia dengan lembut meraung. Mata pria tua berwajah merah itu berubah dingin. Dia segera merasakan keinginan untuk menghancurkan kepala Hei King,
Tetapi dia hanya bisa menekan keinginan membunuh di dalam hatinya saat dia memikirkan orang misterius ini, seseorang yang belum pernah dia temui. Dia bertanya dengan suara berat, "Bagaimana menurutmu?" "Baiklah," Xiao Yan tersenyum. "Baiklah, 1, 2, 3. Penatua berwajah merah bersukacita. 3 angka dengan cepat diucapkan dari mulutnya. Setelah nomor terakhir berbunyi, dia merasakan tangan sedingin es di atas kepalanya memang bergeser. Dia buru-buru melemparkan Hei King ke samping dan terbang dengan kecepatan seperti kilat. "Boleh aku tahu siapa teman ini? Hal ini sepenuhnya masalah suku naga Fag kuno kita. Sobat, saya harap Anda tidak akan campur tangan. Raja-raja naga dari 3 pulau naga besar hanya berjarak dekat. Jika mereka tertarik ke sini, saya pikir itu akan sangat sulit bagi Anda untuk melarikan diri." Pria berwajah merah itu berhasil melihat dengan jelas orang yang telah melakukan intervensi sebelumnya setelah terbang jauh. Dia langsung terkejut setelah melihat bahwa orang ini masih sangat muda. Suaranya dalam ketika dia berbicara. Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar tangisan pria berwajah merah itu. Dia menurunkan tubuhnya dan membantu Hei King. Setelah itu, dia mengeluarkan pil obat dan memasukkannya ke mulut Hei King. Dia tertawa, "Bagaimana? Itu tidak cukup untuk membunuhku?" Hei King tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia memandang lelaki tua berwajah merah itu dan dengan menyesal berkata, "Kamu seharusnya membunuhnya lebih awal. Orang ini adalah elit Ban Sheng. Membunuhnya akan sama dengan memotong daging Pulau Naga Utara. Kesempatan semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda temukan sepanjang waktu." Suara Hei King berisi perasaan kekecewaan besar. Dari cara dia melihatnya, menggunakan hidupnya sebagai imbalan atas elit Ban Sheng sangat berharga. "Huozhan, apa yang terjadi?" Perubahan tak terduga ini juga dirasakan oleh penatua naga setengah yang bertarung dengan penatua Juli. Dia mengerutkan kening dan berteriak keras. Serangannya tetap sangat kejam saat dia berbicara. Cakar naganya terayun dan angin yang tajam memaksa penatua Juli ke dalam keadaan yang agak menyedihkan. Penatua Juli telah terluka sejak awal, jadi dia tidak dapat mengalahkan pihak lain. Masalah telah terjadi. Pria tua berwajah merah, yang dipanggil Huozhan, menatap Xiao Yan dengan penuh perhatian. Dia bisa merasakan tekanan samar dari Xiao Yan. Karenanya, dia tidak berani ceroboh saat dia menjawab dengan suara berat. Setengah naga, penatua mengerutkan kening setelah mendengar ini. Dia tiba-tiba melemparkan telapak tangan dan memaksa penatua Juli kembali. Matanya menoleh dan akhirnya mendarat di Xiao Yan. Mata itu langsung menyipit ketika dia berteriak dengan suara dingin, "Teman, mencampuri urusan suku Void Dragon kuno saya di dunia kosong ini bukan keputusan yang cerdas." "Xiao Yan." Penatua Juli juga menggunakan kesempatan ini untuk menghela napas lega. Dia melihat sosok manusia di samping Hei King dan juga sangat terkejut, tetapi dia tampaknya mengingat sesuatu ketika ekspresinya berubah. Tubuhnya bergerak dan muncul di samping Xiao Yan. Dia berkata, "Mengapa kamu datang ke sini? Masalahnya di sini bukanlah sesuatu yang bisa Anda campur tangan. Bawa Hei King dan pergi. Aku akan melindungimu." Mencoba melarikan diri? Bagaimana bisa begitu mudah? Sobat, ini adalah kesempatan terakhirmu. Mata lelaki tua berwajah merah itu sedikit demi sedikit mengungkapkan ketidaksopanan saat dia menatap Xiao Yan dan berbicara. "Seorang perantara Ban Sheng benar-benar berani bertindak sombong di depan saya." Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Dia tiba-tiba melangkah maju, dan tubuhnya menghilang dalam sekejap. Ekspresi pria tua berwajah merah berubah drastis saat menyaksikan Xiao Yan menghilang. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang dengan cepat menariknya ke belakang, tetapi tubuhnya baru saja bergerak ketika sebuah tangan besar menembus ruang di depannya dan mendarat di atas kepalanya. Pada saat yang sama, suara sedingin es dikirimkan melalui udara. "Bergerak lagi dan kamu akan mati."
Mata pria tua berwajah merah itu terkejut ketika dia melihat sosok yang perlahan muncul dari ruang kosong di depannya. Beberapa saat kemudian, suaranya yang agak serak perlahan-lahan merembes keluar dari sela-sela giginya, kamu elit Dou Sheng. Pria tua berwajah merah itu bukan satu-satunya yang terpana oleh serangan Xiao Yan. Bahkan He Qing dan Penatua Julie benar-benar terkejut ketika mereka menyaksikan Xiao Yan bergerak. Mereka tidak dapat pulih. Ketika Xiao Yan telah meninggalkan Pulau Naga Timur saat itu, dia hanya menjadi bintang 5 Dou Jun. Hanya dalam beberapa tahun, dia melompat dari bintang 5 Dou Jun ke Dou Sheng. Ini, sial, bagaimana dia bisa berharap seseorang untuk terus hidup? He Qing bergumam tak percaya tertegun. Dia telah berlatih selama bertahun-tahun, tetapi dia hanya berhasil naik ke puncak perubahan ke-8 dari kelas Dou Jun. Masih ada jarak yang sangat jauh ke kelas Ban Sheng. Pada akhirnya, Xiao Yan, yang lebih lemah darinya saat itu, telah maju melampaui dirinya. Xiao Yan menekankan tangannya ke kepala pria tua berwajah merah itu. Dia melirik wajah merah yang perlahan berubah pucat. Setelah itu, jarinya dengan lembut menekan dahi pria tua itu. Dengan tekanan jari ini, sebuah lubang berdarah akhirnya terbentuk di dahi pria tua berwajah merah itu. Aura tubuh lelaki tua itu dengan cepat menjadi lemah. Xiao Yan secara acak menyentuh tubuh pria itu dengan tangannya dan sebuah simbol muncul di dahi pria tua berwajah merah itu, menyegel Dou Qi-nya. Xiao Yan menyelesaikan semua tindakan ini sebelum meraih pria tua berwajah merah untuk bergerak. Dia muncul di samping He Qing dan secara acak melemparkan pria tua itu. Dia tertawa, tidak perlu mengorbankan hidupmu untuk menangkapnya. He Qing sedikit membosankan saat dia menerima pria tua berwajah merah, yang berada dalam kondisi yang tidak diketahui. Elit kuat dan tak tersentuh elit Ban di matanya telah menjadi ini, tidak berguna di tangan Xiao Yan. Dalam beberapa menit, orang itu, yang telah bertindak tinggi dan perkasa sebelumnya, tidak berbeda dengan anjing mati. Penatua Julie di samping juga diam-diam menelan seteguk air liur. Bahkan pada kondisi puncaknya, dia harus mengalami pertempuran pahit untuk mengalahkan orang ini, namun di tangan Xiao Yan. Orang ini, bagaimana dia melatih? Dia telah mencapai level ini dalam beberapa tahun singkat. Tidak heran dia adalah teman Kaisar Naga. Dia memang luar biasa. Penatua naga setengah di kejauhan tertegun karena adegan ini. Dia pulih beberapa saat kemudian dan rasa dingin melonjak dari kakinya ke dalam hatinya. Jeritan keras dikeluarkan dari mulutnya. Karena pihak lain mampu menangkap Huo Zhan dengan mudah, orang itu pasti adalah Dou Sheng asli. Seorang ahli tingkat itu bukanlah seseorang yang bisa mereka hadapi. Yang tertinggal hanya akan berbagi nasib yang sama dengan Huo Zhan. Setengah naga penatua adalah yang pertama untuk menarik kembali setelah tangisannya terdengar. Dalam beberapa kilasan, dia muncul di tepi kegelapan. Dia perlu melaporkan masalah ini sesegera mungkin. Pada saat itu, secara alami akan ada beberapa ahli dari pulau yang akan menghabisi bocah ini. Xiao Yan, jangan biarkan mereka melarikan diri. Jika tidak, mereka mungkin akan memperingatkan musuh. Penatua Julie buru-buru berteriak sambil merasa terkejut. Dia tidak menyangka lelaki tua itu lari begitu saja. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk, tetapi dia tidak bergerak. Matanya melirik ke arah kelompok yang melarikan diri. Sekitar 2 menit kemudian, sinar cahaya tiba-tiba muncul. Banyak tokoh bergegas dari arah itu dan muncul di depan semua orang. Itu mengejutkan kelompok Yao Ming. Pada saat ini, mereka memegang beberapa orang di tangan mereka. Penatua naga setengah itu, yang telah melarikan diri sebelumnya, juga di antara mereka. Haha, orang tua ini benar-benar licik, tapi apa yang bisa dia lakukan hanya dengan kekuatan Ban Sheng belaka. Yao Ming melempar penatua setengah naga, yang telah dipukuli sampai pingsan, ke Xiao Yan dan tertawa. Xiao Yan menerima penatua ini dan menyegel Dou Qi-nya. Setelah itu, dia melemparkan orang ini ke He Qing. Matanya mendarat pada penatua Julie ketika dia tertawa,
Ini adalah kepala suku 9 tanah dalam Pithon, Yao Ming. 9 Serene Deep Ground suku Pithon. Ekspresi Julie berubah sedikit setelah mendengar ini. Matanya dengan hati-hati menatap Yao Ming ketika dia berkata, ada desas-desus bahwa 3 pulau naga besar telah mengirim orang untuk meminta kerja sama suku lain untuk berurusan dengan pulau naga timur kita. Haha, penatua ini tidak perlu khawatir. Orang yang setuju untuk bekerja sama dengan 3 pulau naga besar adalah adikku yang tidak berguna. Namun, saya telah mendapatkan kembali posisi kepala suku saya darinya. Yao Ming tersenyum dan menjawab, sekarang, saya diundang oleh saudara Xiaoyan. Jika Eastern Dragon Island tidak membenci bantuan ini, suku Pithon 9 Serene jauh tanahku dapat membantu Anda. Penatua Julie terkejut ketika mendengar tawaran ini. Matanya mendarat pada Xiaoyan. Hanya setelah melihat Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum, barulah ia mengungkapkan ekspresi kegembiraan liar. Pulau Naga Timur mereka sangat membutuhkan bala bantuan. Bagaimana situasi Pulau Naga Timur seperti sekarang? Tanya Xiaoyan. Penatua Julie dengan lembut menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Suaranya rendah dan dalam, sangat buruk. 3 pulau naga besar telah mengalir di seluruh tempat ini. Mereka telah memutuskan untuk membunuh Kaisar Naga sebelum dia benar-benar dapat mencapai puncaknya. Pulau Naga Timur berada dalam kekacauan total. Kaisar Naga telah dikelilingi oleh 3 Raja Naga besar. Ekspresi serius muncul di wajah Xiaoyan. Situasi Pulau Naga Timur lebih buruk dari yang dia bayangkan. Pergi, ayo pergi ke Pulau Naga Timur. Xiaoyan perlahan menghela napas. Tinju di bawah lengan bajunya perlahan diperketat. Terlepas dari seberapa kuat 3 Raja Naga besar itu, tidak mungkin baginya untuk hanya mengabaikan arus Xian. Bahkan cahaya menghilang di dalam dunia kosong yang gelap. Dunia ini monoton dan kesepian. Pada saat yang sama, itu diganggu dengan banyak bahaya. Kadang-kadang akan ada beberapa aliran spasial kacau bergelombang yang bisa dengan paksa menghancurkan seorang ahli Doujun. Oleh karena itu, selain Fagid Naga kuno, yang berspesialisasi dalam kekuatan spasial, jarang ada manusia atau ahli dari ras lain memasuki dunia kosong. Tentu saja, tempat semacam ini mungkin sepenuhnya terpencil dan sepi bagi yang lain, tapi itu cukup bermanfaat bagi suku Naga Fagd kuno. Aliran spasial yang kacau di tempat ini tidak hanya mampu melatih kontrol mereka terhadap kekuatan spasial, tetapi mereka juga dapat menggunakan kekuatan sobek dari aliran kacau untuk melatih tubuh fisik mereka yang sangat kuat. Beberapa cahaya tiba-tiba muncul dari dalam ketiadaan. Jika seseorang melihat ke arah cahaya, seseorang akan melihat sebuah pulau yang sangat besar tergantung di kehampaan. Ledakan energi yang sangat intens terus dipancarkan dari pulau besar itu. Gelombang demi gelombang serangan energi liar dan keras mulai menyapu segala arah dari pulau seperti badai. Segala sesuatu dalam jarak 100.000 kaki dari pulau itu benar-benar hancur. Ada cukup banyak orang yang menunggu dengan sedih di ruang kosong di sekitar pulau. Mata tajam menyapu pulau itu. Siapapun yang mencoba untuk keluar dari pulau akan dihancurkan oleh badai seperti serangan. Pasukan ini telah membentuk jaring pengaman udara yang benar-benar mengelilingi pulau. 20 orang berlama-lama di tempat tertentu di atas pulau. Mata mereka terus menyapu kelompok ini di tengah. Seorang lelaki kuat yang tampak dingin dan keras sedang duduk di tengah-tengah kelompok. Aura orang ini cukup kuat. Dia bahkan sedikit lebih kuat dari Hei King. Dia adalah seorang ahli yang telah mencapai puncak perubahan ke-9 dari kelas Doujun. Pria besar ini menatap pulau di bawah dengan penuh perhatian. Tiba-tiba, telinganya sedikit bergerak ketika matanya mengayun ke ruang kosong di kejauhan. Tubuhnya tiba-tiba berdiri ketika dia menjerit, "Hati-hati, seseorang mendekat." Sekelompok cahaya tiba-tiba melintas dan muncul dari dalam kegelapan setelah kata terakhirnya berbunyi. Tampaknya jarak pendek dari grup dalam beberapa kilatan. Hei King? Mereka berasal dari Pulau Naga Timur. Menyerang. Mata pria besar itu sangat tajam.
Dia berhasil mengidentifikasi He King dari dalam kelompok lampu dengan lirikan. Ekspresinya tenggelam ketika dia berteriak dengan suara dingin. Dimengerti. Banyak sosok manusia berteriak dengan tertib setelah mendengar teriakannya. Banyak pilar cahaya energi yang kuat meledak. Serangan gabungan mereka memberi mereka momentum yang sangat kuat. Namun, suara redup dipancarkan saat pilar cahaya ini mendekati sekelompok cahaya. Semua orang ngeri menyaksikan banyak pilar cahaya meledak dengan keras. Segera setelah itu, kekuatan menakutkan yang tidak bisa dilawan muncul keluar dari ruang kosong dan dengan keras menghantam tubuh mereka. Serangan ini tidak diragukan lagi merupakan kekuatan pemusnahan bagi para pejuang dari ketiga pulau naga besar ini. Armor pada banyak prajurit itu hancur menjadi debu. Selain orang besar, yang telah mencapai puncak perubahan ke-9 dari kelas Doujun, orang-orang yang tersisa jatuh ke pulau naga di bawah ini. Bajingan, siapa sebenarnya kamu? Mata pria besar itu terkejut ketika dia melihat pertahanan mereka hancur dalam sekejap mata. Dia dengan cepat meraung rendah. Lampu yang mengalir perlahan menghilang tak jauh di depan pria besar itu. Xiao Yan melangkah keluar dari dalam cahaya. Matanya tidak berhenti pada pria besar di depannya. Sebaliknya, mereka menyapu Pulau Naga di bawah. Pada saat ini, Pulau Naga Timur dipenuhi lubang. Pertempuran yang sangat intens meletus di semua tempat. Energi liar dan keras menyebabkan seluruh pulau menjadi jauh lebih redup. Meskipun Pulau Naga berada dalam kekacauan total, Xiao Yan dapat melihat bahwa garis pertahanan Pulau Naga Timur telah menyusut dari wilayah luar ke Aula Naga Pusat. Lokasi itu adalah tengah Pulau Naga Timur. Dengan kata lain, selain wilayah di sekitar Aula Naga, hampir 2/3 Pulau Naga Timur telah ditangkap oleh 3 Pulau Naga besar. Situasi ini sangat buruk. Di mana Jian? Mata Xiao Yan menyapu sekelilingnya, tetapi dia tidak menemukan sedikit pun Zizi. Dia mengerutkan kening dan baru saja mengajukan pertanyaan ketika ria energi yang sangat menakutkan tiba-tiba ditransmisikan. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah saat merasakan fluktuasi energi ini. Dia mengangkat kepalanya dan mencari sumber fluktuasi energi ini. Dia menemukan cahaya seperti sinar matahari yang tergantung di tempat itu. Mungkin saja samar-samar melihat beberapa tokoh bertukar pukulan dengan kecepatan seperti kilat. Setelah setiap pertukaran, gelombang badai energi yang menakutkan akan menyapu. Jika mereka tidak jauh dari Pulau Naga, gelombang sisa ini akan benar-benar menghancurkan Pulau Naga Timur. Mata Xiao Yan menatap tajam pada lingkaran cahaya. Api perlahan-lahan melonjak ke kedua matanya, memungkinkan tatapannya menembus cahaya dan menangkap semua yang ada di dalamnya. Punggung yang agak akrab dengan rambut ungu panjang yang memancarkan pesona samar adalah yang pertama dicetak ke dalam pandangannya. Siapa lagi yang bisa memiliki sikap akrab itu selain Zian? Namun, penampilannya saat ini tidak lagi seperti seorang gadis kecil. Sebagai gantinya, dia telah menjadi kecantikan yang luar biasa. Sosoknya yang tinggi terbungkus baju besi bentuk emas gelap. Armornya tidak besar. Itu menempel pada tubuhnya yang indah dan proporsional, menguraikan lekuk tubuhnya yang indah dan seksi. Godaan samar menyembunyikan dingin yang menusuk tulang. Gadis kecil dari masa itu telah menjadi wanita yang memikat dan menyihir. Wajah indah itu mengandung aura dingin tambahan karena alisnya terangkat sedikit. Meskipun dia masih muda, mungkin untuk melihat aura otoritas yang samar di antara alis tipisnya. Setelah dia dewasa penuh, sikapnya tentang keluarga raja sebagai kaisar naga dari suku Fagd naga kuno akan menakuti siapapun yang melihatnya. Di sisi berlawanan dari Zian berdiri 3 angka. Mereka bertiga memiliki penampilan setengah baya. Setiap tindakan yang mereka lakukan mendominasi, mengungkapkan sifat mereka yang ganas dan sombong. Itu adalah 3 raja naga besar, ya. Mata Xiao Yan terkunci pada 3 sosok. Ekspresi serius melintas di matanya. Dia bisa merasakan bahwa ketiganya memiliki kekuatan yang melampaui Yao Ming. Dengan kata lain, ketiga orang itu, setidaknya,
adalah bintang 3 Dou Shengs. Ji Yan memegang tombak panjang keemasan gelap yang lebih tinggi dari tubuhnya saat dia berdiri di dalam bola cahaya. Tombak itu menari dan memancarkan kilau keemasan yang mencolok. Itu telah berhasil mencegah 3 Raja Naga besar untuk mendapatkan keuntungan. Kekuatan bertarungnya benar-benar terlepas. Tampaknya konstitusi naganya Phoenix menyebabkan kekuatannya melambung. Dibandingkan dengan Xiao Yan, kemungkinan dia benar-benar bisa digambarkan telah mencapai puncaknya dengan 1 langkah. Selain itu, puncak ini bahkan lebih tinggi dari Xiao Yan. Naga Phoenix memiliki kekuatan garis keturunan naga Fadb kuno dan Phoenix surga. Itu adalah penguasa sejati dunia Magical Beast. Ketika naga Phoenix benar-benar mencapai puncaknya, keberadaan mengerikan ini tidak perlu merasa takut bahkan ketika menghadapi Dou Di yang legendaris. Namun, itu di masa depan. Itu hanya periode waktu yang singkat sejak Zi Yan menjadi naga Phoenix. Meskipun kekuatannya telah melonjak selama beberapa tahun ini, dia masih belum cukup kuat untuk menghadapi ketiga raja naga besar ini, yang jauh lebih berpengalaman daripada dia. Jelas sekali bahwa perlawanan yang keras kepala ini tidak bisa bertahan lama. Sementara Xiao Yan menjadi linglung karena pertempuran di kejauhan, pria besar dari sebelumnya tiba-tiba mengeluarkan raungan naga. Kamu mencari kematian. Mata Xiao Yan berubah dingin setelah dibangunkan oleh naga yang mengaum. Dia melemparkan telapak tangannya ke depan. Pria besar itu, yang tubuhnya dengan cepat menariknya ke belakang, meletus ke sekelompok kabut berdarah. Orang ini mengirim pesan. Banyak 3 pakar pulau naga besar bergegas. Penatua Juli berbicara dengan suara yang dalam. Ayo pergi ke aula naga dulu, mata Xiao Yan berkedip. Dia memang melihat banyak sosok bergegas ke arah ini. Tanpa ragu-ragu, dia menggerakkan tubuhnya dan memimpin jalan ke aula naga. Yao Ming dan yang lainnya buru-buru mengikuti di belakangnya. Blokir mereka. Pulau Naga mengeluarkan banyak tangisan keras sementara kelompok Xiao Yan bergerak. Ada banyak 3 ahli Pulau Naga besar di depan yang berusaha untuk memblokir kelompok Xiao Yan. Xiao Yan hanya tersenyum saat halangan ini terbentuk. Dou Qi dalam tubuhnya beredar hingga batas. Dia melebarkan mulutnya dan lautan api diludahkan. Suhu mereka yang sangat tinggi menyebabkan ekspresi beberapa elit Ban Sheng berubah. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, kekuatan Heavenly Flame-nya berkali-kali lebih kuat daripada di masa lalu. Lautan api telah menyebar hanya dengan melebarkan mulutnya. Jika ini di masa lalu, dia akan mengalami kesulitan menciptakan kekuatan besar bahkan jika dia telah menghabiskan semua Dou Qi di dalam tubuhnya. Xiao Yan melambaikan tangannya saat lautan api memblokir serangan. Sebuah penghalang api mengelilingi kelompoknya sebelum mereka dengan cepat menyerbu lautan api. Mereka muncul di udara di atas aula naga dalam beberapa kilatan. Dari mana kamu bajingan berasal? Anda berani ikut campur dalam rencana 3 pulau naga besar kami? Teriakan guntur seperti suara terdengar saat Xiao Yan muncul di atas aula naga. Segera, seorang pria besar berwajah hitam dengan tubuh mirip kera raksasa muncul. Dia memiliki ekspresi ganas saat dia melemparkan pukulan ke arah Xiao Yan. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan udara dalam 1000 kaki benar-benar hilang dalam sekejap. Xiao Yan, hati-hati. Dia adalah komandan pertama Pulau Naga Barat, Xuan Mo. Dia memiliki kekuatan Dou Shem bintang 2. Ekspresi Juli sedikit berubah saat melihat pria berwajah hitam besar itu. Dia buru-buru berteriak dalam proses. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya. Kekuatan lembut mengirim semua orang ke aula naga di bawah sebelum dia membalikkan tubuhnya. Tubuhnya tiba-tiba membengkak dan berubah menjadi raksasa emas yang tidak kalah dengan pihak lain dalam sekejap mata. Setelah itu, dia melemparkan pukulan dan bertabrakan dengan Xuan Mo di depan banyak pasangan mata yang terkejut. Enyah! Raungan seperti siau guntur Xiao yang tiba-tiba meledak di langit saat bentrokan terjadi. 2 tokoh iblis dewa yang kuat tiba-tiba bentrok di langit.
Suara logam tiba-tiba disertai dengan badai yang menakutkan saat tiba-tiba menyapu langit. Para ahli dari kedua pihak dalam radius 1000 kaki dikirim terbang oleh badai. Darah di dalam tubuh mereka mengalir dengan deras dalam proses itu. Angin meletus dan raksasa cahaya keemasan itu, yang telah diubah oleh Xiao Yan, menjadi sedikit bergetar. Dia mundur selangkah. Pria besar bernama Xuan Mo di sisi lain terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang. Setiap langkahnya runtuh ke banyak ruang kosong yang gelap. Kamu memang punya kemampuan. Kejutan melintas di wajah Xuan Mo setelah dia gagal mendapatkan keuntungan dalam tabrakan ini. Matanya sedikit muram saat dia memandang Xiao Yan, yang berada agak jauh, dan dengan dingin tersenyum. Mata Xiao Yan menyapu Xuan Mo. Alisnya juga sedikit terjalin. Kekuatan ketiga pulau naga besar itu memang kuat. Bawahan mereka juga termasuk ahli yang begitu kuat. Jika Xiao Yan tidak bergantung pada tubuh kaca King Kong, tubuhnya yang kuat yang telah disempurnakan oleh banyak harta alam, dan darah esensi surga Phoenix, ia tidak akan bisa mendapatkan keunggulan dalam bentrokan fisik sebelumnya. Siapa kamu sebenarnya? Katakan namamu padaku. Hal-hal dari suku Faid naga kuno, saya bukanlah sesuatu yang orang biasa dapat campur tangan. Xuan Mo menatap Xiao Yan saat dia berteriak dengan suara dingin. Xiao Yan benar-benar mengabaikan tangisan dingin Xuan Mo. Matanya menyapu ke barat laut. Dua sosok bergegas dari kejauhan dengan kecepatan seperti kilat. Mereka muncul di samping Xuan Mo dalam beberapa kilatan. Pada saat yang sama, suara sedingin es dengan cepat dipancarkan. Xuan Mo, mengapa kamu masih membuang nafas? Serang dan tangkap saja dia. 3 raja naga besar kemungkinan akan segera menang. Tidak ada yang salah sebelum ini. 2 yang muncul di depan Xuan Mo adalah seorang lelaki tua dengan jubah hijau dan seorang lelaki tua dengan jubah kuning. Keduanya tampak sangat tua, tetapi mata mereka merinding. Jelas, mereka bukan orang yang berbelas kasih. Mata Xiao Yan muram saat dia mengamati kedua pria tua ini. Kelopak matanya tanpa sadar mulai berkedut. Berdasarkan inderanya, dia bisa mengatakan bahwa keduanya sedikit lebih kuat dari Xuan Mo. Mereka berada di puncak kelas menengah 2 bintang Dou Sheng. HMPH, apakah kalian bertiga mencoba menggertak wilayah Xuan Timur kita karena kamu pikir kita tidak punya siapa-siapa? Sebuah tangisan marah tiba-tiba dikeluarkan dari aula naga segera setelah 2 pria tua itu muncul. Xiao Yan merasakan ruang di sekitarnya berfluktuasi ketika 2 pria tua berambut putih dengan mata yang luar biasa tajam muncul. Xiao Yan, ini adalah tetua pertama dan kedua dari Pulau Naga Timur kita. Julie bergegas datang dan menjelaskan kepada Xiao Yan siapa 2 pria tua berambut putih itu. Salam untuk 2 sesepuh. Xiao Yan tersenyum setelah mendengar penjelasan ini. Dia menangkupkan kedua tangannya saat dia menghadapi 2 pria tua yang tersenyum. Teman kecil Xiao Yan tidak perlu bersikap sopan. Anda adalah teman Kaisar Naga. Secara alami, Anda adalah tamu penting dari Pulau Naga Timur kami. Anda benar-benar membantu kami kali ini. My Eastern Dragon Island akan mengingat kebaikan ini. Seorang pria tua berambut putih memegang tongkat berbentuk naga melirik Xiao Yan saat senyum perlahan muncul di wajahnya. Suaranya juga sangat sopan. Pria berjubah hijau itu adalah penatua pertama dari Pulau Naga Bara. Dia disebut Ju Mu dan bintang 2 menengah Dou Sheng. Orang tua berjubah kuning itu adalah penatua pertama dari Pulau Naga Selatan. Dia dipanggil Lai Shan dan memiliki kekuatan yang sama dengan Ju Mu. Julie memberitahu Xiao Yan dengan lembut. Kedua orang ini, bersama dengan Xuan Mo, dapat dianggap sebagai komandan peringkat tertinggi dari 3 pulau naga besar selain 3 raja naga besar. Mereka bertiga bertanggung jawab atas serangan terhadap Pulau Naga Timur. Xiao Yan sedikit mengangguk. Hatinya agak terguncang. 3 bintang 2 Dou Shengs adalah barisan yang tidak bisa dihilangkan oleh faksi biasa. Suku Faid Naga kuno memang layak menjadi suku terkuat di dunia Magical Beast. Selain itu,
Ini adalah situasi di mana mereka telah berpisah. Jika mereka akhirnya menyatukan, mereka tidak akan kalah dengan klan Hun, klan Gu, atau faksi super lainnya. Orang tua King Shan, apakah kalian semua akan melanjutkan perlawanan keras kepala ini setelah hal-hal telah berkembang ke tahap ini? Kamu harus sadar bahwa dengan terus melawan, kekuatan dari Pulau Naga Timur akan benar-benar habis. Penatua pertama berjubah hijau dari Pulau Naga Barat memandang pria tua itu memegang tongkat berjalan dan tertawa dingin. Pulau Naga Timurku tidak akan membiarkanmu pengkhianat yang telah melupakan aturan suku untuk melanjutkan, bahkan jika kita harus melelahkan orang terakhir kita. Penatua pertama Pulau Naga Timur, yang disebut King Shan, berguling matanya dan berbicara dengan suara lemah. Aku akan melihat apakah lidahmu akan tetap sekuat ini setelah 3 Raja Naga menghabisi Kaisar Naga Anda. Penatua pertama Ju Mu dari Pulau Naga Barat tertawa dan berkata, jika kita menghitung waktu, bala bantuan yang dikirim oleh suku Heaven Demon Phoenix kemungkinan akan segera tiba. Pada saat itu, aku yang lama akan melihat bagaimana kamu akan melawan. Teman yang tidak tahu malu. The Ancient Fog Dragon dan The Heaven Demon Phoenix suku adalah musuh. Anda bahkan telah melupakan kebencian semacam itu. Anda tidak layak menjadi anggota suku dari suku Faid Naga kuno. Saat itu, Kaisar Naga telah menghabiskan upaya merawat kalian semua. Kesadaranmu semua telah dimakan oleh anjing. Penatua kedua dari Pulau Naga Timur menggertakkan giginya dan mengutuk dengan keras. Ekspresi kelompok Xuan Mo menjadi sedikit tidak wajar setelah mendengar penatua kedua menyebutkan Kaisar Naga. Mereka akhirnya menjawab sesaat kemudian, Kaisar Naga telah hilang selama ribuan tahun. Kemungkinan dia tidak lagi berada di dunia ini. Adapun suku Heaven Demon Phoenix, kita akan menghabisi mereka begitu kita bersatu. Suku Faid Naga kuno telah terpisah terlalu lama. Itu harus disatukan sesegera mungkin, namun kalian semua memblokir penyatuan. Omong kosong. Kaisar Naga adalah orang yang memiliki garis keturunan kerajaan sejati. 3 Raja Naga besar sebagian terkait jika itu, namun Anda berani menyatakan penyatuan suku Faid Naga kuno? Itu karena keinginan egois mereka sehingga mereka memisahkan klan Naga kuno saat itu. Penatua pertama King Mu mencaci. Xiao Yan di samping mendapatkan pemahaman tentang situasi setelah mendengar pertukaran ini antara kedua belah pihak. Semua anggota suku Faid Naga kuno menginginkan penyatuan, tetapi mereka semua memiliki ide yang berbeda. Oleh karena itu, ini akhirnya mengakibatkan meletusnya perang besar ini. Anda tidak perlu menunggu anggota suku Heaven Demon Phoenix. Saya kebetulan bertemu mereka di sepanjang jalan dan mengirim mereka berkemas. Xiao Yan tidak ingin memahami perbedaan pendapat dalam suku Naga kuno. Satu-satunya hal yang dia pahami adalah bahwa dia memiliki hubungan yang sangat mendalam dengan Xian. Di sisi lain, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang 3 Raja Naga besar. Dia secara alami akan memilih Xian. Dia meraih area di bawah dengan tangannya. Sosok manusia muncul di dalamnya. Itu adalah Qin Huang suku Heaven Demon Phoenix. Apa? Kedua belah pihak terkejut ketika mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka buru-buru mengalihkan mata dan melihat Kun Huam, yang dalam kondisi tertutup. Kamu kepara. Beraninya kau merusak rencana 3 pulau besar kami. Xuan Mo menatap Xiao Yan saat dia berteriak dengan marah. Kalian berdua, mengapa kamu masih membuang-buang nafas dengannya? Serang dan ratakan aula naga ini. Ya. Para tetua pertama Pulau Naga Barat dan Selatan mengangguk perlahan setelah mendengar perintah ini. Mulut mereka memancarkan raungan naga. Segera setelah itu, ratusan lampu datang bergegas dari jarak yang cukup dekat. Mereka berhenti di udara di atas aula naga. 10 orang yang memimpin kelompok ini memiliki aura yang sangat menakutkan. Mereka semua telah mencapai kelas Ban Sheng. Orang-orang yang tersisa sebagian besar di atas bintang 5 dari kelas Dou Jun.
Banyak naga mengaum dari aula naga di bawah setelah melihat para ahli dari 3 pulau naga besar berkumpul bersama. Segera, suara angin yang deras muncul. Banyak tokoh muncul di belakang Xiao Yan dengan tertib. Mata mereka dengan kejam menatap sekelompok besar orang di kejauhan. Dou Qi dalam tubuh mereka mulai beredar dengan cepat. Suasana seluruh area menjadi sangat tegang ketika para ahli dari kedua belah pihak melangkah maju. Ledakan energi yang keras dan jelas tiba-tiba dipancarkan di ruang yang jauh sementara kedua belah pihak saling berhadapan. Ledakan tiba-tiba ini juga menghancurkan wajah Hof. Banyak aura kuat mulai mengisi ke langit. Para ahli dari kedua belah pihak tampaknya telah menjadi harimau ganas yang telah turun gunung dengan raungan rendah dan dalam. Mereka semua bergegas maju. Dalam sekejap, seluruh tempat berubah menjadi kekacauan total. Pertempuran kacau yang intens meletus. Pertempuran yang meletus menyebabkan seseorang merasa terpesona. Meskipun jumlah ahli dari 3 pulau naga besar jauh lebih besar dari pulau naga timur, itu jelas tidak mudah menelan kekuatan tempur dari pulau naga timur dengan cepat. Oleh karena itu, pertempuran turun menjadi jalan buntu seperti jungkat-jungkit setelah pertempuran meletus. Telapak tangan Xiao Yan menghantam seorang ahli yang telah mencapai puncak kelas Dou Jun, memaksa ahli untuk memuntahkan darah dan mundur. Tubuhnya dengan cepat bergerak ketika dia muncul di samping ahli Dou Jun. Setelah itu, dia meraih tangan Dou Jun dan menggunakannya sebagai senjata di depan banyak mata yang terkejut. Dia dengan keras menghancurkan puncak ini Dou Jun menjadi Ban Sheng Elit. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan lengan ahli kelas Dou Jun puncak ini meledak. Pada saat yang sama, sang ahli memukul elit Ban Sheng sampai Ban Sheng meludahkan darah dan terbang mundur. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah mengirim Ban Sheng terbang. Matanya melihat ke ruang kosong di kejauhan. Medan pertempuran di sana adalah yang paling penting. Hasil akhirnya akan menentukan hasil perang suku naga kuno ini dan akan menentukan pemenang akhir. Namun, situasi di kelompok cahaya itu menyebabkan hati Xiao Yan tenggelam. Ji Yan melelahkan. Dia didorong kembali oleh serangan gabungan dari 3 Raja Naga. 2 tetua, kepala suku Yao Ming akan membantu Anda berdua berurusan dengan Xuan Mo dan 2 lainnya. Saya akan membantu Jian. Mata Xiao Yan tiba-tiba menjadi tajam saat dia menghembuskan napas dalam-dalam. Mulutnya memancarkan teriakan keras. Sepasang sayap tulang hijau merah besar menyebar terpisah. Blokir dia. Xuan Mo dan 2 penatua pertama lainnya langsung terkejut melihat Xiao Yan bergerak. Sebelum mereka bisa mengejar, Yao Ming dan tetua pertama dan kedua dari Pulau Naga Timur bergegas dan memblokir mereka. Sayap tulang Xiao Yan mengepakkan saat bentrokan ini terjadi. Suara petir angin muncul. Tubuhnya bergegas keluar dari Pulau Naga Timur dengan kecepatan seperti kilat saat ia bergegas menuju medan pertempuran di ruang kosong. 3 Raja Naga yang hebat, aku ingin melihat betapa menakutkan kalian semua. Tombak panjang berwarna emas keemasan itu seperti naga yang mengaum dengan marah yang memotong lengkungan yang terang di kehampaan sebelum dengan kejam menabrak tangan seorang pria paruh baya dengan mahkota di atas kepalanya. Tangannya telah berubah menjadi cakar. Kekuatan menakutkan menghancurkan sejumlah besar sisik pada cakar naga. Saat tombak panjang itu meninggalkan sosok halus dan cantik itu, sosok lain mulai mendekat dengan cara yang seperti hantu. Angin telapak tangan yang sangat tajam tanpa ragu dan tanpa ampun menghantam sosok yang cantik itu. Pemilik sosok cantik itu menyipitkan matanya ketika dia merasakan serangan menyelinap ini. Hidungnya yang tajam mengeluarkan dengusan dingin yang rendah. Dengan goyangan lengannya, tombak panjang itu tampaknya terhubung ke rantai karena langsung diayunkan dalam busur yang membangkitkan jiwa, membentuk bola semi yang sangat menghantam angin telapak tangan yang tajam. Kekuatan yang kuat meletus dan keduanya dipaksa untuk terhuyung-huyung sebelum mereka akhirnya menstabilkan tubuh mereka. Haha, memang layak menjadi konstitusi naga Phoenix. Kekuatannya sebenarnya sekuat ini. Serangan kejutan yang gagal ini menyebabkan pria itu tanpa sadar memberikan pujian.
Dia tertawa, "Keponakanku, Jian. Mengapa Anda perlu melanjutkan perlawanan keras kepala ini? Meskipun Anda memiliki konstitusi naga Phoenix yang sangat langka, Anda belum matang. Kamu benar-benar terlalu naif jika kamu berpikir untuk melawan kami bertiga sendirian. Raja Naga Barat, kamu harus berhenti bertindak di depanku. Kalian bertiga telah mengambil keuntungan dari menghilangnya ayahku untuk membagi suku Naga Feud kuno, yang mengakibatkan keadaan suku Naga kuno Feud saat ini. Tidak terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa kalian bertiga adalah pendosa dari suku ini." Wajah Jian gelap ketika hawa dingin menyebar dari mata ungu pucatnya dengan tawa. "Kita bertiga juga memiliki garis keturunan kerajaan. Adalah logis bagi kita untuk menyatakan diri kita sebagai raja. Sejak kapan seorang pemuda seperti Anda menegur kami?" Seorang pria paruh baya yang agak teduh berkata dengan dingin. "Keponakan Jian, kerugian dari konflik internal di dalam suku Naga kuno sudah terlalu parah. Mengapa kamu tidak bisa mundur selangkah dan menghindari pertempuran ini?" Ada seorang lelaki berjubah kerajaan di antara ketiganya. Orang ini selalu tersenyum tergantung di wajahnya, memberikan kesan yang bagus karena dia selalu terlihat sangat ramah. Namun, hanya mereka yang akrab dengannya yang menyadari bahwa Raja Naga Utara ini adalah yang paling menakutkan di antara tiga Raja Naga besar. Dia tidak hanya merencanakan 1 ton, tetapi dia juga akan menggunakan semua cara untuk mencapai tujuannya. Saran untuk bekerja dengan suku Heaven Demon Phoenix telah dibuat olehnya. Jian memelototi Raja Naga Utara dengan sangat tidak suka. Orang ini adalah orang yang akan menusuk seseorang dari belakang. Saat itu, 2 Raja Naga lainnya tergoda olehnya untuk berpisah dari suku Naga kuno. Ini akhirnya menyebabkan mereka melakukan perpecahan yang sangat merusak suku Feud Naga kuno. Apakah kamu pikir kamu layak memiliki garis keturunan kerajaan Naga kuno? Suku Naga kuno akan benar-benar selesai jika berakhir di tangan Anda." Jian merajut alisnya. Seluruh dirinya dipenuhi dengan aura gelap saat dia dengan dingin berteriak. Raja Naga Utara tersenyum setelah mendengar kata-katanya. Dia dengan lembut berkata, "Karena keponakan Jian sangat keras kepala, saya hanya bisa menangkap Anda dengan paksa. Setelah Anda menyaksikan kemakmuran suku Naga kuno kami di masa depan, Anda secara alami akan mengerti apa yang saya lakukan sekarang adalah benar. Kita harus menyerang. Jangan terus menunda. Situasinya mungkin berakhir berubah." Raja Naga Barat dan Raja Naga Selatan ragu-ragu sejenak setelah mendengar suara Raja Naga Utara. Setelah itu, mereka mengangguk dengan keras. "Apakah kamu berpikir bahwa aku takut padamu hanya karena jumlahnya lebih banyak?" Wajah Jian menjadi suram setelah dia melihat mereka bertiga bersiap untuk menyerang bersama lagi. Tubuhnya bergerak dan dia menarik kembali. Sepasang sayap Phoenix besar 1000 kaki menyebar dari punggungnya. Sayap-sayap Phoenix itu dikepakkan dan kekuatan yang menakutkan muncul dari mereka. Menyerang! Sayap-sayap ini menyebabkan Raja Naga Utara mengerutkan kening. Teriakan dingin terdengar dan tubuhnya memimpin dalam bergerak maju. Raja-raja Naga Barat dan Selatan mengikuti di belakangnya. Jari pegas kuning. Palm musim semi kuning. Tubuh mereka baru saja mulai bergerak ketika tangisan ledakan tiba-tiba bergema dari ruang kosong. Jari besar dan telapak tangan tiba-tiba turun dari langit dan dengan kejam menabrak trio. "Siapa kau pencuri kecil? Beraninya kamu ikut campur dalam masalah suku Feud Naga kuno saya." Serangan mendadak ini juga menyebabkan ketiga Raja Naga terkejut. Mereka dengan cepat melambaikan lengan baju mereka dan kekuatan yang menakutkan melesat dengan kecepatan seperti kilat sebelum menghancurkan jari pegas kuning dan palm musim semi kuning. Ketiganya segera memalingkan mata sedingin es setelah menghancurkan telapak tangan dan jari. Mata mereka akhirnya berhenti pada sosok kurus yang mengepakkan sepasang sayap tulang hijau merah. Sosok ini tetap menggantung di udara tidak jauh dari mereka. "Berat, apakah kamu meminta untuk mati?" Setelah melihat penyerang mereka,
Rasa dingin melintas di mata Raja Naga Selatan saat dia berteriak, "Xiao Yan!" Jian, yang mengepakkan sayap phoenixnya yang 1000 kaki, juga terkejut karena sosok ini. Mata cantiknya meluncur turun saat sebuah sukacita dengan cepat melintas di atasnya. Segera setelah itu, kegembiraan itu berubah menjadi kekhawatiran ketika dia berteriak keras, "Xiao Yan, apa yang kamu lakukan di sini? Anda tidak cocok untuk mereka. Tarik sekarang." Dengan kekuatan Jian saat ini, dia secara alami dapat melihat melalui kekuatan Xie Yan sekilas, bintang 1 yang maju Dou Sheng. Meskipun kecepatan peningkatan ini sudah cukup mengejutkan, lawan kali ini adalah 3 Raja Naga terkenal dari suku Faud Dragon kuno. "Berapa lama yang kamu butuhkan?" Xiao Yan mengabaikan tangisan Jian. Yang dia lakukan hanyalah mengajukan pertanyaan. Dia bisa mengatakan bahwa Yan sedang mempersiapkan serangan yang kuat. Jelas, ini membutuhkan banyak waktu untuk mempersiapkan. Jian kaget setelah mendengar pertanyaannya. Dia dengan lembut mengepalkan giginya sebelum menjawab Xie Yan. 10 menit. Serahkan pada saya. Xiao Yan dengan lembut menghela napas dan menjawab dengan lembut. "Kamu?" Jian merajut alisnya. Dia melihat punggung yang agak kurus. 3 Raja Naga besar adalah ahli top di benua itu. Raja-raja Naga Barat dan Selatan semuanya telah menjadi Dou Shengs bintang 3. Raja Naga Utara itu bahkan lebih kuat. Dia sudah memiliki setengah kaki di bintang keempat dari kelas Dou Sheng. Jika mereka bertiga mau bekerja sama, bahkan bintang 4 Dou Sheng tidak akan bisa bertarung dengan mereka. Bahkan kurang perlu dikatakan untuk Xie Yan, yang merupakan bintang 1 yang maju Dou Sheng. Kata-kata sombong apa? Raja Naga Barat mendengus dingin. Seorang ahli bintang Dou bintang 1 mungkin terlihat sangat kuat di mata orang lain, tetapi sulit bagi seseorang dengan kekuatan ini untuk menggerakkan masalah di depan mereka. Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia benar-benar mengabaikan ejekan pihak lain. Kedua tangannya dengan cepat ditempatkan bersama. Setelah itu, banyak segel tangan yang sangat rumit terbentuk. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual di alisnya mulai bergerak. "Jangan menyeretnya keluar. Kami bertiga akan menyerang bersama." Raja Naga Utara mengerutkan kening. Dirinya yang berhati-hati secara alami tidak mau mengambil risiko. Meskipun pihak lain hanyalah bintang 1 Dou Sheng, dia masih bersikeras bahwa mereka bertiga bertarung dengan semua kekuatan mereka dan membunuhnya sebelum berurusan dengan Jian. Raja-raja Naga Barat dan Selatan mengerutkan mulut mereka setelah mendengar kata-kata ini. Mereka merasa jijik karena kewaspadaan Raja Naga Utara, tetapi mereka tidak mengucapkan apa-apa atau berdebat dengannya. 3 tubuh mereka bergegas keluar pada saat yang sama. Serangan mematikan yang tajam bersiul ke arah Xiao Yan. Segel yang dibentuk oleh tangan Xiao Yan berubah dengan kecepatan seperti kilat. Pada saat yang sama, kekuatan spiritualnya tiba-tiba meletus dari alisnya. Itu berubah menjadi sosok ilusi 1000 kaki besar yang melilit tubuhnya. Sosok ilusi itu tiba-tiba membuka mulut besarnya setelah segel itu terbentuk. Riak aneh dan menakutkan muncul dari mulutnya seperti badai. "Anger ilahi musim semi kuning. Kamu..." Xiao Yan jelas menyadari perbedaan besar dalam kekuatan antara dia dan 3 Raja Naga besar. Tidak mungkin baginya untuk bertahan bahkan 5 menit dalam bentrokan langsung. Oleh karena itu, dia melepaskan satu-satunya keterampilan Dou tingkat tinggi kelas Tian yang telah dia praktikkan, Yellow Spring Divine Anger. Setelah suara aneh itu keluar dari mulut sosok besar ilusi itu, ranah kosong itu sepertinya langsung menjadi tenang. Sesaat kemudian, ekspresi dari 3 Raja Naga besar mulai berangsur-angsur berubah. Mereka telah menemukan serangan gelombang sonik yang menakutkan yang datang dari segala arah pada saat ini. Serangan spiritual. Hati-hati! Wajah Raja Naga Utara ditutupi dengan ekspresi serius. Dia tidak mengira Xiao Yan akan melepaskan serangan spiritual. Tubuh fisik suku Faid Naga kuno mungkin sangat kuat,
Tetapi mereka masih binatang ajaib. Kekuatan spiritual adalah kelemahan magical beasts. Untungnya, tidak banyak ahli di benua Douki saat ini yang tahu cara menggunakan kekuatan spiritual untuk menyerang. Namun, tidak banyak yang tidak berarti bahwa mereka tidak ada. Contohnya adalah Xian. Berdengung. Alam kosong mulai bergetar pada saat ini. Ayo bergandengan tangan. Raja Naga Utara segera merasakan perasaan pusing yang dipancarkan dari kepalanya setelah gelombang sonik ditransmisikan ke telinganya. Dia secara eksplosif berteriak dan mereka bertiga berkumpul bersama. Serangan sonik yang menakutkan itu telah tiba sebelum mereka benar-benar bisa mengedarkan Douki mereka. Kecepatan serangan yang menakutkan telah menyebabkan Xiao Yan menderita kerugian besar sebelumnya. Kali ini, dia telah menangkap ketiga Raja Naga Lengah. Mereka tidak punya banyak waktu untuk bertahan melawan kecepatan yang menakutkan itu. Serangan spiritual dengan cepat tiba dan menghilang sama cepatnya. Tubuh ketiga Raja Naga mengeluarkan suara yang sangat dalam saat gelombang sonik menembus tubuh mereka. Tiga tubuh yang kaku mengeras sejenak. Kedua wajah Raja Naga Barat dan Selatan segera memucat. Seteguk darah segar dimuntahkan. Rasa sakit yang hebat karena diiris oleh pisau terus dipancarkan dari pikiran mereka, menyebabkan mereka mendapatkan dorongan untuk merobek kepala mereka. Bajingan kecil, aku akan mencabik-cabikmu selagi kau masih hidup. Kondisi Raja Naga Utara sedikit lebih baik, tetapi wajahnya juga sedikit pucat. Matanya sangat ganas ketika mereka melihat Xiao Yan, yang berada agak jauh. Matanya dipenuhi dengan kebrutalan dan niat membunuh. Wajah serius Xiao Yan mengungkapkan seringai saat dia melihat mata setan dari tiga individu. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Dia melebarkan mulutnya dan suara samar pelan-pelan dipancarkan, meledak. Mata Raja Naga Utara menyusut saat suaranya dipancarkan. Seolah-olah dia telah mendeteksi sesuatu. Dia menoleh dengan tiba-tiba, hanya untuk melihat Xiao Yan yang lain muncul beberapa meter di belakang. Pada saat ini, ada lotus api yang terdiri dari 5 warna berbeda di tangan Xiao Yan. Teratai api ini perlahan-lahan berputar. Xiao Yan, itu mengangkat kepalanya begitu mereka menoleh. Dia memberi mereka senyum misterius. Teratai api 5 warna yang indah itu meledak seperti kembang api yang indah di tangannya.